Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali al-jannah bil jannah wa Muhammad asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa fadhim barakatihim fid dunya wal dunya wal akhirah wa ja'alna min hizbihim yarzuquna ibadahum ويتوفنا على ملتهم ويجرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, yang lalu udah kita bahas sifat qudrat. Wajib Allah kuasa menjadikan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Bukan sesuatu yang mustahil dan bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang mungkin terjadi. Terus baik itu adanya maupun tiadanya. Mari katakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang muncul itu adalah semuanya atas ketentuan Allah, dan apa yang tidak muncul juga atas ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan lanjut pada sifat yang berikutnya yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sifatu tsaminatul wajibatu lahu ta'ala al-iradah. Sifat yang ke-8 yang wajib bagi Allah adalah sifat iradah. Wa hiya sifatun tukhassisul mumkin bi ba'dhi ma yajuzu alaih. Apa iradah itu? Iradah itu kehendak. Nah, kita kan juga punya kehendak, punya enggak? Apa bedanya kehendak kita? Kehendak kita itu harapan, keinginan. Kalau kehendaknya Allah, ketentuan. Allah itu punya kehendak, maknanya Allah punya sifat untuk menentukan sesuatu. Apa yang Allah tentukan? Yang Allah tentukan adalah sebagian dari perkara yang mungkin terjadi. Kok sebagian? Sebagian itu maksudnya sesuatu itu pada dasarnya kemarin seimbang. Boleh ada, boleh tiada, boleh hidup, boleh mati, boleh kaya, boleh miskin, boleh laki-laki, boleh perempuan. Itu seimbang enggak? Maka
yang seimbang ini nggak bisa ditentukan dua-duanya. Masa Allah nentuin kamu tentukan hidup dan mati, bisa? Ya nggak bisa. Kamu tentukan jadi laki-laki dan perempuan, bisa? Ya nggak bisa. Yang Allah tentukan sebagian atau salah satunya. Oh, kamu tentukan hidup. Oh, kamu jadi raja. Oh, kamu jadi rakyat. Oh, kamu jadi orang kaya. Oh, kamu jadi orang soleh. Oh, kamu jadi orang. Ini Allah tentukan sebagiannya namanya. Atau salah satu dari yang mungkin terjadi. Contohnya Fazaidun masalah. Contohnya si Zaid. Fayajuzu alaihi tula wa qasdu. Z itu boleh jadi orang yang tinggi, boleh jadi orang yang pendek. Mungkin nggak dua-duanya ditentukan? Z itu ya tinggi, ya pendek, bisa? Pasti salah satu. Fal iradatu, maka sifat iradahnya Allah khassasahu bituli matalan. Sifat ketentuan Allah, sifat menentukannya Allah iroda itu menentukan oh Zaid akan jadi orang yang tinggi. Ya, Allah tentukan salah satunya. Oh Zaid mau jadi orang yang kaya. Oh Zaid mau jadi orang raja. Oh Zaid mau jadi orang yang taat. Itu salah satunya Allah tentukan. Wa amal kudratu, adapun sifat kudrat yang kemarin kita bicarakan, fahiya tubrizu tuli minal adami ila wujud. Kudrat itu memunculkannya, gitu. Iroda menentukan keadaannya. Gelas mau dicetak sama pabrik. Gelas ini bisa tingginya segini, bisa tingginya segini, bisa segini. Pabrik bisa nyetak nggak? Bisa. Tapi harus ditentukan dulu cetakannya mau seberapa nanti. Kalau udah cetak aja, ya pabrik bingung nyetaknya seberapa. Kudrat nggak bisa ngeluarin kalau belum ditentukan. Oh, mau bikin gelas yang tingginya 10 cm, nah, baru tuh pabrik keluarin, jadilah gelasnya. Kalau belum ada ketentuannya, nggak bisa dimunculkan. Jadi semua yang sudah muncul ini sudah ditentukan oleh Allah keadaannya. Nanti kamu akan jadi orang begini, kamu akan jadi petani, kamu jadi dokter, kamu jadi insinyur, kamu jadi pegawai, kamu jadi. Allah tentukan keadaannya masing-masing. Nggak mungkin muncul sebelum ada ketentuan. Allah bikin manusia, ini mau jadi apa ya Allah? Udah bikin aja dulu, nggak ada begitu. Makanya dalam riwayat hadis Nabi, ketika manusia itu dalam kandungan, kata malaikat apa? Kata Allah, malaikat catat nanti akan muncul jadi laki-laki, akan lahir di kota ini, akan hidupnya begini, rezekinya sekian, anaknya sekian, istrinya namanya ini. Allah tentukan semuanya. Itu namanya Allah tentukan sebagian dari yang mungkin terjadi pada dirinya. Wa amal kudrat fahiya tubrizu tuli min adamin ila wujud. Zat yang tadinya enggak ada dimunculkan oleh Allah dengan keadaan yang sudah ditentukan. Oh, zat tinggi. Fal iradatu tukhassisu wal qudratu tubrizu. Berarti kalau mau kita bicarakan, iradah itu kerjanya menentukan keadaannya, kudrat itu memunculkannya. Gitu. Jadi kudrat iradat, satu menentukan keadaan, satu memunculkan. Wal mumkinatu,
allati tata'allaqu bihal qudratu wal iradatu sittatun. Maka kalau begitu kita mau bicara. Terus apa saja sih yang masuk dalam ketentuan Allah dan kudratnya Allah? Oh, yang masuk dalam ketentuan Allah dan kudrat Allah ada 6 perkara. Wujudu wal adam wasifat. Yang pertama wujudnya dan tiadanya. Pertama, rezeki pertamanya manusia, makhluknya Allah dapat rezeki apa? Dikehendaki wujud di dunia. Itu rezeki yang paling istimewa. Enggak itu hewan, malaikat, jin, tumbuhan, tanah. Dikehendaki apa? Muncul. Orang kadang pingin muncul di TV itu berani bayar. Yang penting walaupun figuran, yang penting saya nongol. Untuk saya bayar nggak apa-apa lah. Jadi untuk wujud di dunia itu hal yang mahal. Kadang kita nggak nyadari kalau dibikin ngapain. Ada orang begini, saya benci sama Tuhan, kenapa saya diwujudkan? Oh, ini orang semprul. Nggak ngerti keuntungannya diwujudkan. Kenapa? Kamu diwujudkan di dunia bisa kenal Allah, kenal Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik, maha. Nah, gara-gara pikirannya nggak jelas, dia dibikin miskin, dibikin susah, dibikin sakit. Ngapain saya wujud kalau keadaannya? Maksudnya saya diwujudkan ya, kan saya nggak pesen. Ya nggak ada yang pesen wujud di dunia, makanya pesen dulu. Ya Allah, saya tolong pesen wujud. Kadang ada orang kawin udah bertahun-tahun nggak punya anak. Minta doa sini, doa sono, minta ini. Kalau Allah nggak memunculkan anaknya, ya nggak akan muncul. Wujud itu atas ketentuan Allah. Siapa yang akan diwujudkan? Kamu sekarang wujud. Kalau kamu disuruh pilih pengen jadi manusia atau jadi hewan, milihnya jadi apa? Mau nggak jadi hewan? Nggak mau ya? Kamu kira hewan mau jadi kamu? Nggak mau juga ini kira. Allah utus malaikat, coba kamu datengin sapi itu. Sapi itu kalau mandi di mana? Lumpur. Coba tanyain, kata sapi begitu lagi di lumpur. Sapi, ente seneng nggak diciptakan Allah jadi sapi? Seneng malaikat. Lah kan kamu jelek mandi di lumpur? Nggak apa-apa. Daripada jadi kelelawar. Emang kenapa kelelawar? Kelelawar itu gantung, mandinya pakai kencingnya sendiri. Datang malaikat ke kelelawar. Kelelawar, kamu seneng nggak dibikin jadi kelelawar? Seneng, alhamdulillah. Nah kamu kan jorok begitu, kencing gantung, kencing di situ, mandi pakai kencing, nggak apa-apa. Daripada jadi cacing, udah sempit di tanah kok repot. Masih mending jadi kelelawar, bisa terbang, saya bebas tanah, bebas ini. Allah perintah malaikat, tanyain cacing, seneng nggak jadi cacing? Cacing, kamu seneng nggak jadi cacing? Alhamdulillah seneng. Lah kamu kan sempit begitu, nggak apa-apa. Daripada jadi orang. Nah, ente kira cacing sama jadi orang? Gak mau. Kenapa kok kamu yang jadi orang? Kalau saya mati, saya selesai. Gak ada urusan sama pertanyaan, siksaan, gak ada. Jadi manusia resiko. Udah kalau mati akan disiksa, masuk neraka. Mending jadi cacing. Seneng, oh saya seneng. Cacing gak mau jadi kamu, dia kira ente senang jadi manusia. Allah katakan apa?
Manusia itu dimunculkan jadi manusia bisa lebih mulia daripada hewan, bahkan naik derajatnya malah bisa lebih rendah daripada hewan ketika kamu keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki pertama yang Allah berikan sama kita apa? Diwujudkan. Apalagi diwujudkan jadi manusia yang beriman sama Allah, kenal Allah, tahu Allah. Itu enggak ada nikmat yang lebih nikmat dari diwujudkan jadi manusia yang beriman. Itu pertama, wujud. Wujud ini menggantikan tiada. Orang kalau suruh tiada, kamu mau nggak ditiadakan? Jangan ya Allah. Orang pengennya panjang umur, pengennya terus. Kenapa? Hidup itu nikmat. Terus yang kedua, wasifat. Allah tentukan sifatnya. Apa contohnya sifat? Katulin wa qasrin. Kayak jadi orang yang tinggi, jadi orang yang pendek, kulitnya coklat atau putih, matanya sipit atau belok, itu Allah tentukan. Ada yang hidungnya mancung, ada yang kadang nggak terima. Saya kok dibikin pesek, operasi biar mancung. Ada yang kulitnya hitam, Michael Jackson nggak terima, disuntik biar putih. Padahal itu Allah tentukan. Kamu jadi begini, kamu jadi begini. Jadi sifat-sifat yang ada pada kita itu Allah tentukan. Saya mau nanya, kamu kalau suruh milih punya sifat sendiri, suruh milih nih, mau nggak begini keadaannya? Nggak mau. Maunya kayak apa? Putih, hidung mancung, mata biru, rambut tinggi, gede. Pengennya begitu. Enggak hitam begini kan, enggak kan? Maunya yang keren. Kenapa? Seneng kalau orang kok putih, mancung. Banyak yang seneng, banyak yang jadi idolanya banyak. Jangan begitu. Jadi harus hitam juga, hitamnya kereta api, banyak yang nunggu gitu. Lo kira hitam? Jadi kamu harus syukur diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang macam-macam. Ada orang mukanya jelek, jangan ngomong jelek, unik gitu. Muka saya, kamu kok mukanya begitu? Bro, Allah bikin saya unik, beda dari yang lain. Jangan rendah diri. Kalau orang diciptakan Allah dengan sifat yang jelek, kok dia minder? Kenapa Allah bikin hati-hati kamu? Jauh dari rahmatnya Allah. Kamu harus bangga diciptakan oleh Allah dengan keadaan apapun di situ. Jangan, kenapa kok Allah bikin saya begini ya? Enggak kayak si anu. Kalau urusan sifat jangan minder. Beda nanti kalau urusan ilmu. Ya Allah, saya dibikin bodoh, Allah pinter. Saya mau belajar biar pinter. Itu maju, kamu biar maju namanya. Jangan sifat kamu disesali. Kenapa kok gua hitam begini, udah hitam pendek, keriting jelek lagi, ya Allah. Jangan sampai menyesali keadaan yang dibikin sama Allah. Kenapa? Karena pasti ada hikmahnya. Gak akan ada orang dibilang ganteng kalau gak ada kamu. Gitu mestinya. Ini orang ganteng, lu mah ganteng gara-gara gua. Untung ada gua lu jadi ganteng. Lu mesti bayar sama gua mesti. Kalau gak ada gua lu gak bakal ganteng gitu. Lu harus pede. Jadi orang kok minder. Kenapa saya begini? Oh, ya, orang kaya bayar sama orang miskin, lu jadi kaya gara-gara ada gua yang miskin. Itu mesti. Jadi sifat-sifat kita apapun itu keadaannya Allah yang menentukan. Ada orang sifatnya begini, sifatnya begini. Itu adalah sesuatu yang dipilihkan oleh Allah. Karena begini, kita bicara
yang kita pilih dan yang Allah pilih, kira-kira bagus mana? Bagusan mana? Bagusan yang Allah. Kenapa? Karena Allah milih itu dengan pengetahuan. Kalau kita milih dengan kebodohan, kita nggak tahu-tahunya, oh jadi begitu enak, itu kebodohan kita. Lah Allah milihin kita dengan pengetahuannya, kamu saya jadi begini, karena saya tahu kan begini akan begini akan. Maka Allah tahu yang terbaik untuk kita, gitu loh. Jangan pernah menyesali apapun yang ditentukan oleh Allah. Pasti ada rahasia di belakangnya yang Allah ketahui. Nah, gara-gara kita ini bodoh, nggak ngerti, jadi kadang kenapa saya begini ya Allah, kenapa? Itu karena kebodohannya kita, nggak ngerti ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang berikutnya setelah sifat-sifat Allah tentukan, yang lainnya apalagi? Sifat itu juga tadi, sifat yang satu menggantikan sifat yang lain. Allah bisa bikin kita semua sifat bisa, tapi Allah pilihkan sifat-sifat yang tertentu. Terus wa azminatun, zamannya. Kita ini boleh lahir kapan? Zaman Nabi Adam boleh lahir, zaman Nabi Nuh boleh aja, Nabi Musa. Allah pilihkan kita lahir di zaman ini. Itu pilihan siapa? Jangan nyesel, kenapa saya lahir sekarang ya Allah? Oh ya saya lahir dulu aja zaman Nabi ya Allah. Kenapa kok saya bisa jadi sahabat perang sama Nabi? Ente kalau lahir zaman Nabi Musa, temennya Fir'aun paling ente. Untung lahirnya sekarang. Kok nyesel? Saya itu kalau lahir zaman Nabi Muhammad kan bisa ikut perang. Kamu jadi temennya Abu Lahab. Untuk jadi sahabat itu perlu mental yang benar, hati yang benar, pikiran benar. Ente belum benar semua pengen jadi sahabat. Jadi waktu kelahiran kita, waktu kemunculan seseorang itu ditentukan oleh Allah. Gak cuma kemunculan, kapan waktunya dia kawin, kapan waktunya dia mati, kapan waktunya dia akan jadi orang sukses, kapan waktunya dia kerja, semua yang berkaitan sama waktu, Allah tentukan waktunya. Bukan kita yang menentukan. Kalau kita pinginnya kapan? Sekarang kawin. Ada orang yang jomblo nggak kawin-kawin. Kenapa? Allah pilihkan waktunya. Belum pas. Kayak anak kamu dah. Anak kamu minta beli sepeda. Pak, beli sepeda. Ya nanti. Bapak ini nanti. Kenapa? Bapaknya tahu kapan waktunya yang sesuai. Kalau kamu saya beliin sekarang, nanti kamu ngayak kemana-mana nggak jelas. Jangan. Begitu cocok, ini udah mulai sekolah, udah mulai beli sepeda, manfaat. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengangkat diri kita, memberi sesuatu kepada kita. Allah yang tahu waktunya. Kita maunya serba cepat, serba sekarang, serba. Wa amkinatun, tempatnya. Kamu akan dilahirkan di mana tempatnya Allah tentukan. Kenapa saya nggak jadi orang Arab aja? Kenapa nggak jadi orang bule aja? Kenapa nggak lahir di London aja saya? Mau lahir di sana, wis hidupnya malah akhirnya pokean, badan tato semua karuan malah. Untung lahirnya di Jawa, untung lahirnya di. Allah pilihkan tempat kita lahir. Tempatnya mati nanti di mana, tempatnya kawin di mana. Kadang ada orang lahirnya di Indonesia, kawinnya sama orang Amerika. Ada. Allah yang tentukan kapan tempatnya, kita nggak ngerti. Maka ketika orang tahu semua ini atas ketentuan Allah, maka dia akan terima. Ya Allah, alhamdulillah. Zamannya Allah tentukan, tempatnya Allah tentukan. Terus wal jihad, arahnya juga Allah tentukan.
Arah itu Allah tentukan kayak begini. Kamu ngaji, saya mau ngaji ke pondok ke masjid. Kan semuanya kumpul di sini, satu masjid semuanya. Arah duduk kamu satu di pojok sono, satu pojok sono, satu tengah. Itu arahnya Allah yang menentukan, nggak kamu sendiri nggak. Di pikiran kamu, saya sendiri yang milih tempat, yang milih arah. Saya mau di sono aja. Allah yang nentuin. Kamu akan tinggal di Jakarta. Kan Jakarta luas. Jakartanya mana? Oh, Tanjung Priok. Priok masih luas. Prioknya mana? Oh, Marunda. Marundanya mana? Oh, Cilincing. Oh, itu sampai spesifik Allah tentukan arahnya. Enggak terjadi atas pilihan kamu sendiri. Kalau pikiran kamu kan saya yang milih sendiri. Saya mau bebas, bisa di sana, bisa di sini. Iya. Begitu kamu milih duduk, itu hasil dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan kita sendiri secara hakikat. Itu sama mungkinatil mutaqabilat. Maka 6 ini wujud, adam, sifat, zamannya, tempatnya, arahnya 6. Ini disebut al-mumkinat mutaqabilat, sesuatu yang saling seimbang, sesuatu yang saling menerima perkara yang lain. Maka perkara yang lain itu dua-duanya nggak mungkin dimunculkan. Kan nggak mungkin saya mau duduk di sini dan di sono, bisa nggak? Ya nggak bisa, harus salah satu arah. Maka satu arah itu Allah yang menentukan. Fal wujudu yuqabilu adam, maka wujud itu berlawanan dengan adamnya. Wa tuli yuqasirul qasr, dan tinggi berlawanan dengan pendeknya. Wajihatul fauq, kamu ada di atas, yuqabilu tahat, berlawanan dengan yang di bawah. Maka itu nggak bisa kamu tentukan dua-duanya, harus salah satunya. Wa makanu kadza kamisrin, dan tempat seperti negeri Mesir, yuqabilu ghairihi kasyam, itu berlawanan dengan tempat yang namanya Syam. Nggak mungkin saya akan lahir di Mesir dan di Syam, mungkin nggak? Harus salah satu. Maka Allah tentukan itu. Jadi semua yang 6 itu saling berlawanan, maka salah satunya Allah pilihkan untuk kita. Wa hasilu dzalika, kesimpulannya, anna Zaidan, yang namanya Zaid, qabla wujudi, sebelum Zaid itu diwujudkan, yajuzu alaihi ayyubqa ala adamihi wa yajuzu ayyujada fi hadzal zaman. Zaid itu sebelum dia wujud, kita ini sebelum wujud boleh saja ditiadakan terus, nggak wujud sama sekali boleh. Itu pilihannya Allah. Bukan saya mau wujud gara-gara mak saya doa, nggak ada, nggak. Doa itu hanya sabab yang dia inginkan, tapi hasil munculnya kita ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha wujida, ketika kamu diwujudkan, faqad khassasatil iradah, maka itu berarti kamu sudah dikhususkan, ditentukan oleh iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khassasatil iradah wujudahu badalan an adamihi, yang mana wujudnya menggantikan tiadanya. Allah tentukan nih, Z wujud. Wal qudratu abrazatil wujud, maka kudratnya Allah menyatakan nongol. Nongolnya, munculnya atas sifat kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajuzu ayyujada fi zamani tufan wa fi ghairihi, dan boleh saja wujudnya dia pada zaman tufan, wa ghairihi wa fi ghairi, atau zaman-zaman yang lain. Zaman tufan itu kapan?
zaman belum wujudnya manusia, kamu boleh aja diwujudkan jadi manusia pertama juga boleh, gitu loh. Sebelum ada manusia semua, kamu wujud dulu, boleh saja. Tapi Allah milihnya siapa? Nabi Adam wujud duluan atas pilihan Allah. Lalu wujud lagi Siti Hawa, wujud lagi anaknya, wujud lagi, terus satu persatu yang wujud semua atas pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falladhi khassasa wujudahu fi hadza zaman duna ghairihi fahuwa iradah. Maka yang mengkhususkan kita itu wujud pada zaman sekarang itu adalah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya kok diwujudkan pada zaman sekarang. Kenapa enggak dulu? Enggak usah ditanya. Ada rahasia yang Allah ketahui. Wa yajuzu ayyakuna tawilan aw qasiran. Dan boleh saja kamu diwujudkan dalam keadaan tinggi, jadi orang yang tinggi, atau jadi orang yang pendek. Ada orang pendek olahraga pengen sampai ditarik-tarik pengen, nggak terima jadi orang pendek. Ada nggak begitu? Ada orangnya sini. Ada. Falladhi khassasatu lahu badalan an qasri irada. Maka yang menggantikan, yang menentukan kamu itu tinggi, itu menggantikan kamu jadi orang yang pendek. Tadi gelas yang pendek, gelas yang tinggi, gelas yang... Seberapa batasnya Allah mampu bikin tingginya? Batasnya seberapa? Gak ada batasnya. Allah mampu bikin kamu tinggi-tinggi, setinggi-tinggi, gak terbatas. Allah mampu. Loh kok tingginya sekian? Karena Allah tentukan. Ada nih kadang orang yang pikirannya nggak karuan, Allah bisa nggak bikin sesuatu yang gede sampai nggak bisa lebih gede lagi. Ente kira Allah terbatas kemampuannya. Allah bisa bikin yang gede dan gedenya nggak terbatas, Allah bisa bikin. Nggak terus Allah mah cuma bisa bikin sebatas ini, nggak ada. Kalau sudah sebatas itu berarti itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Nabi Adam tingginya berapa? 60 hasta. Hasta itu segini nih, hasta 6,5 meter. Kalau 60 hasta berarti berapa meter? 30 meter. Tingginya Nabi Adam 30 meter. Jadi kalau duduk di sini sundul ini. Berarti kalau sekarang kamu tinggi 60 meter, 30 meter, masjid ini nggak cukup, repot, harus bikin masjid yang gede. Untung kamu cebol segini, masjid segini cukup. Bikin kursi ya kecil, tempat tidur kecil. Coba kamu tinggi 30 meter, wah apa nggak tempat tidur kamu selapangan bola. Untung kamu. Makanya nanti manusia ketika dibangkitkan oleh Allah di akhirat, semua tingginya sama kayak Nabi Adam, 30 meter semua rata. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih. Kenapa? Nggak ada yang iri sama. Di dunia ada yang tinggi, pendek, jangan iri. Ada rahasia yang Allah simpan di situ yang kamu nggak tahu tuh. Nanti akan sama tingginya. Umurnya akan sama berapa? 33 tahun kayak Nabi Isa alaihissalam. Mau bapak kamu, kakek kamu, moyang kamu, buyut kamu, umurnya 33 tahun. Gak ada yang lebih tua. Walaupun umurnya sama, kayak cium tangan kakek loh. Kan umur saya sama. Iya, sekarang umur dunia saya kakek kamu, saya bapak kamu. Sehingga nggak ada orang yang protes dengan keadaannya nanti di akhirat. Di dunia tempatnya ujian Allah.
Kita tahu Allah bikin kita begini, ada rahasia yang Allah simpan yang kita nggak tahu. Apa sih rahasianya? Terus wa yajuzu ayakunu fi jihatin fawq falladhi khassasahu fi jihati tahat. Allah boleh aja meletakkan kamu di tempat yang tinggi atau di tempat yang atas, langit pertama, langit kedua, atau di bumi. Allah pilihkan kita di bumi kal ardi, maka itu adalah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal qudratu wal iradatu sifatani qaimatani bidzatihi ta'ala maujudatani law kushifa anil hijab la ra'ainahuma. Maka sifat kudrat dan sifat iradahnya Allah adalah dua sifat yang wujudiyah. Sifat yang ada pada zatnya Allah, berdiri pada zatnya Allah, yang andai kita dibuka hijab kita akan lihat dua sifat ini pada Allah, kudrat dan iradah. Sekarang kita nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat itu bukan karena Allah tertutup, bukan. Kita yang tertutup, kita yang terhijab, kita yang terbatas penglihatannya. Anda dibuka hijabnya, kita akan lihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat kudrat dan iradahnya. Wala ta'allaqa lahuma illa bil mumkin. Maka kedua sifat ini tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang mungkin terjadi. Nah, batasannya. Fala yata'allaqani bil mustahilat. Maka keduanya tidak menciptakan sesuatu yang mustahil. Apa mustahil? Kasyarik, seperti sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, istri bagi Allah. Sesuatu yang nggak mungkin diciptakan, nggak mungkin ditentukan. Tanazaha Allah Ta'ala anhu, maha suci Allah dari menciptakan hal-hal yang mustahil. Falau bil wajib, dan tidak pula Allah menciptakan yang wajib. Kayak apa? Kadzatihi ta'ala wa sifatihi. Seperti Allah menciptakan dirinya sendiri. Ya nggak bisa, gimana masa Allah bikin dirinya? Bisa. Lah kalau ada orang kok bisa bikin dirinya sendiri, lah yang ngerjain siapa? Wong sifatnya belum ada, zatnya belum, bagaimana bisa bikin dirinya sendiri? Maka Allah itu zat yang wajib. Memang aslinya Allah itu ada, gitu loh. Bukan dibikin sendiri, bukan. Nah, itu perkara yang wajib. Jadi yang wajib dan yang mustahil keduanya tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal jahli qaulu man qala innallaha qadirun ayyuja ayyattakhidha waladan li'annahu la ta'allaqul qudrati bil mustahilat wa ijadu waladi mustahilun. Maka di antara perkataan orang yang bodoh, dia mengatakan Allah itu kuasa bikin anak. Kenapa? Karena Allah kan kudrat. Kalau nggak bisa bikin anak berarti Allah lemah. Itu perkataannya orang bodoh. Nggak ngerti ta'alluqnya kudrat dan iradat. Nggak ngerti mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz. Fala yuqalu innahu idza lam yakun qadiran ala ijadi walad kana ajizan. Maka jangan kamu katakan kalau Allah nggak bisa bikin anak berarti Allah itu lemah. Li'anna naqulu innama yalzamul ajzu law kana mustahilun min wadhifatil qudrat. Boleh kamu katakan itu lemah kalau mustahil itu bagian dari yang bisa diciptakan. Mustahil bukan bagian yang bisa diciptakan. Maka nggak bisa kamu katakan Allah lemah karena tidak bisa menciptakan yang mustahil.
Laukana mustahil min wadifatul qudrat walam yata'alluq bihi, tapi keduanya tidak menta'alluqi yang mustahil. Ma'anahu laisa min wadifatiha illa mungkin. Maka yang menjadi kerjanya kudrat iradat itu hanyalah perkara yang mungkin terjadi. Maka kamu boleh minta apa saja. Ya Allah, jadikan saya orang kaya, lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Boleh. Itu mungkin terjadi. Ya Allah, jadikan saya sekarang jadi nanti Allah presiden. Boleh nggak? Boleh nggak? Tukang mebel jadi presiden aja boleh, masa kamu nggak boleh? Juragan mebel jadi boleh? Boleh. Memang kamu nggak boleh jadi presiden? Boleh saja kalau Allah mau bikin, boleh saja. Tapi jangan minta yang mustahil. Apa? Ya Allah, jadikan saya sebagai nabi ya Allah. Ya nggak mungkin. Itu yang mustahil jangan diminta. Minta kok yang mustahil, nggak terjadi nggak. Yang diminta itu perkara yang jaiz, yang boleh saja terjadi. Kenapa? Karena itu bagian dari ketentuan yang bisa dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil iradati, maka kamu sudah tahu ini, maka iradah itu ta'alluqani, punya dua kerja. Kemarin kudrat punya berapa? Berapa? 3 kerja. Suluhi, tanzizi, qabdot. Wal irada ta'alluqun suluhiyun qadimun. Yang pertama kerjanya iroda apa? Suluhil qadim. Wa huwa salahiyatuha litaksisi azalan. Apa yang pertama? Allah itu bisa menentukan apa saja sebelum diciptakan. Jadi orang kaya boleh, miskin boleh, tinggi boleh, pendek boleh, presiden boleh, rakyat boleh, dokter boleh, pasien boleh, apa saja bisa Allah tentukan. Itu namanya Allah siap menentukan. Berarti nggak ada batasan bagi Allah untuk menentukan kamu pada salah satunya sebelum dimunculkan. Allah siap bikin kamu jadi apa saja. Jadi Rasul boleh? Boleh. Belum dimunculkan. Boleh aja kamu nanti nabinya namanya Selamat, boleh? Boleh. Nabinya namanya Sugeng, boleh? Boleh. Belum Allah siap bikin kamu jadi apa saja. Karena belum dimunculkan, maka Allah boleh menjadikan kamu jadi apa saja. Namanya kerja apa itu? Suluhil qadim. Kesiapan Allah untuk menentukan segala sesuatu. Fazaidun tawilun awi qasrin yajuzu ayyakunu ala ghairi ma huwa alaih bi'tibari salahiyati lil azal. Zaid itu boleh jadi orang tinggi, boleh jadi orang pendek sebelum ditentukan salah satunya. Kayak orang mau main film, daftar sama sutradara, boleh jadi jagoan, boleh jadi, kan belum ditentukan. Sutradara akan milih, oh kamu jagoannya, kamu penjahatnya, oh kamu pembantunya penjahat, kamu pembantunya jagoan. Sebelum dipilih boleh jadi apa saja. Allah mampu menciptakan kamu dalam keadaan kamu jadi apa saja. Faya salihatun li ayyakuna Zaidun sultanan. Zaid boleh jadi sultan raja. Wa ayyakuna zubalan. Zaid boleh jadi pula orang yang rendahan bi'tibari ta'alluqi suluhi. Itu sebelum ditentukan salah satunya. Jadi jangan mengandai-andai, andai saya jadi sultan. Jangan mimpilah gitu. Kalau mau doa, ya Allah jadikan saya sultan. Jangan mengandai-andai. Andai itu kerjanya setan.
Andai dulu saya begini, nggak kepakai. Andai-andai. Andai-andai itu jangan ada pada diri kita. Kita harus tahu, oh ini pilihan Allah, ketentuan Allah. Kita dulu kok begini, dulu begini. Allah yang pilihkan. Dan pasti ada rahasia di dalamnya. Walaha ta'aluqu tanziziyun. Yang kedua ada lagi namanya ta'alluq tanzizi, yaitu Allah nyata menentukan salah satunya. Bahwa tahsisullah ta'ala asyai'a bisifatillati huwa 'alaiha. Maka Allah menentukan sesuatu dengan sifat yang mana dia dipilihkan oleh Allah. Fal ilmi alladzi ittisafa bihil iradah, sesuai dengan ilmunya Allah. Oh, Allah tahu nih nanti akan ada begini, kamu dipilih jadi ini. Allah tahu manusia itu di dunia punya banyak kebutuhan. Maka Allah pilih, kamu jadi petani, kamu jadi dokter, kamu jadi insinyurnya, kamu jadi pegawainya, kamu rajanya, kamu menterinya. Allah tahu kebutuhannya manusia. Maka Allah pilihkan keadaan kita masing-masing. Fatahsisuhu bil ilmi mathalan qadimun. Allah menentukan Zaid itu menjadi orang yang berilmu. Maka itu ketentuan Allah sebelum Zaid itu dimunculkan. Wa yusamma ta'alluqan tanzizian qadiman, namanya ta'alluq tanzizil qadim. Allah menyatakan ketentuan Z untuk salah satu keadaannya. Wa salahiyatuha litahsisihi bil ilmi, maka akan jadi Z itu dimunculkan dengan keadaan ilmu. Wa ghairihi bi itibari dzatiha bi qat'in nazar an tahsisil fi'li yusamma ta'alluqan suluhian qadiman. Z itu boleh aja enggak berilmu, boleh saja berilmu, itu ketentuan sebelum dinyatakan salah satunya. Boleh jadi apa saja, tapi setelah ditentukan pasti jadinya itu. Allah tentukan Z laki, munculnya pasti enggak? Pasti enggak? Emang ada yang meleset ketentuan Allah? Lo kira pabrik bikin kotak jadi bunder meleset? Allah menentukan enggak ada yang meleset, enggak ada yang reject. Lo itu ada orang lahir cacat, memang Allah pilihkan begitu. Itu ada orang lahir begini, memang itu bukan gagal produk, bukan lo bilang salah cetak Allah. Enggak ada salah cetak. Makanya jangan ngomong, ya Allah ini saya salah dipilih, kok gimana kok saya begini, ya Allah kok nasib saya. Jangan sampai kamu berandai-andai menganggap ada yang terjadi di luar pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum laha ta'alluqun suluhiyun hadisun tanziziyun hadisun. Maka ada yang mengatakan lagi, Allah punya lagi nih ta'alluq yang ketiga, apa? Menyatakan munculnya. Bahwa tahsisu Zaid bitulin mathalan hina yujadu bil fi'li. Allah menentukan Z itu tinggi ketika dimunculkan Z itu lahir. Fa'ala hadza yakunu laha salasatun ta'alluqat. Maka bagi yang menganggap ini ditentukan lagi, berarti punya ketentuan. Double-double dah. Sebelumnya Allah bebas nentuin apa saja, bebas. Mau bikin kamu jadi apa saja bebas, namanya suluhil qadim. Terus Allah pilihkan salah satunya, namanya tanzizil qadim. Terus ketika lahir ditentukan lagi, maka itu berarti ada 3 ta'alluq menurut pendapat yang ketiga. Lakin tahqiqu anna hadza tsalits laisa ta'alluqan bal huwa idharu li ta'alluqi tanzizil qadim. Tapi yang ketiga ini sebenarnya bukan
lagi kerja Allah, tapi itu hanya menyatakan apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi ta'aluknya cuma dua, bebas menentukan apa saja dan nyata memilihkan salah satu keadaan untuk kita. Wa ta'alluqul qudrat wal iradat amun likulli mumkinin. Maka ta'aluknya kudrat dan iradat itu umum untuk keadaan kita, masih umum. Kudratnya boleh menentukan apa saja, iradahnya boleh menentukan apa saja, itu masih dalam keadaan umum. Hatta anna khatara allati takhturu ala qalbi syahsin mukhassasatun bi iradatihi ta'ala. Sampai segala yang terlintas di hati kamu itu juga pilihannya Allah. Ada orang tahu menghayal pingin begini, menghayal, itu juga Allah tentukan. Ada orang yang pikirannya bersih, nggak macam-macam. Ada orang yang neko-neko hatinya hingga hatinya resah. Kenapa saya nggak boleh menang? Itu Allah jadikan. Maka beruntunglah kamu orang-orang yang hatinya bersih, nggak banyak neka-neko di hatinya. Terima, nurut sama Allah. Nggak dikit-dikit dia kaya, saya nggak, kenapa saya nggak kaya. Padahal saya lebih rajin sholatnya, saya puasaku itu kan nggak maksiat, kenapa dia. Orang yang begitu itu juga dilintaskan oleh Allah, dijadikan Allah orang yang enggak terima pada apa yang Allah tentukan. Hati-hati nih. Wa makhluqatun bi qudratillah, maka itu jadi makhluknya Allah Ta'ala. Kama zakarahu Syekh Al-Malawi fi ba'di kutubi, seperti perkataan Syekh Malawi di sebagian kitab-kitabnya. Maka dikatakan apa? Apa? Di dalam Quran mengatakan apa itu? Apapun yang melintas di hati kamu itu akan Allah hisab. Apa ayatnya itu? Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuha yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu ma fi, apa yang terlintas di hati kamu Allah akan hisab. Ketika sahabat mendengar ayat ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Kan belum saya lahirkan, masih saya simpen, masa akan dihisab juga ya Allah? Makanya hatinya dijaga. Jangan kalau lihat orang, walaupun di dalam itu kalau sampai dilahirkan orangnya marah nggak? Jangan kamu munculkan. Yang di dalam sama dengan kamu munculkan. Makanya ada orang ngomong begini, wanita itu yang cantik pakai hijab, biar kalau ada orang lewat cantik nggak bikin orang kesandung. Koro-koro cantik kamu lihat naik sepeda nabrak tiang, gara-gara maka yang cantik tutupin jadi orang nggak sampai fitnah. Kata yang lain, yang jelek juga tutupin. Kenapa? Biar hatinya nggak ngomongin udah jelek, macem-macem, cerewet lagi. Tutupin juga, biar hati kamu jangan neko-neko. Maka wanita paling aman kalau udah yang jelek yang nggak diomongin, yang cantik nggak bikin fitnah. Kamu mau sholat ke masjid, lihat wanita cantik begitu, Allahu Akbar, tadi cantiknya, ya Allah, muncul tuh. Kalau dihijab gimana? Yang jelek begitu jelek mau masuk masjid, aduh jelek banget, mau masuk masjid udah bikin dosa lagi. Jadi dua-duanya ditutupin, yang jelek ditutup, yang baik. Kenapa? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah.
Maka kata Nabi apa? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Enggak usah khawatir, tinggal minta ampun aja sama Allah. Kok enggak sengaja terlintas, ya Allah astagfirullah, astagfirullah. Begitu selesai. Apa yang Allah tentukan jangan diprotes. Ya Allah jangan begitu. Udah terima saja, kalau salah tinggal istighfar. Gitu aja. Allah maunya begitu. Jangan kamu jadi protes. Wa'lam, ketahuilah, anna nisbata tahsisi lil irada wa ibrazil wal ijad lil kudrat majaza. Ketahuilah bahwa kita bicara tadi, yang menentukan itu adalah sifat iradahnya Allah, yang memunculkan adalah sifat kudratnya Allah. Omongan ini hanya majaz, hanya kiasan. Wal mukhassisu haqiqatun huwallahu ta'ala. Yang menentukan hakikatnya adalah Allah, gitu. Adapun kita bicara oh ini iroda, oh ini kudrat, itu untuk menggampangkan kita mengenal sifat-sifat Allah. Wal mukhassisu haqiqatan huwallahu ta'ala bi iradatihi wal mubrizu wal mujidu haqiqatan huwallahu ta'ala wa ala bi qudratihi. Ini hakikatnya demikian. Jadi jangan kamu nyatakan oh memang ini kerjanya irodah. Oh bukan, itu hanya majaz saja. Hakikatnya Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan. Tapi kalau kita nggak bicara begini, kamu nggak kenal sifat-sifat Allah. Paham ya? Faqaulu amatin, maka perkataan orang-orang awam, orang-orang bodoh, al-qudratu taf'alu bi fulanin kada. Kudratnya Allah nih yang bikin orang itu jadi begitu. Itu orang awam. Kada in aradal qailu anna fi'la li qudrati haqiqatan aulaha. Itu apabila dia inginkan bahwa yang memunculkan itu hakikatnya adalah kudratnya Allah. Walidatihi, maka hukumnya apa? Kafaro, hukumnya kafir. Kalau sampai mengatakan itu orang itu begitu, itu dimunculkan sama kudratnya Allah, hakikatnya dia mengatakan itu hasil kudratnya Allah, maka hukumnya orang itu kafir. Wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita dari yang demikian. Balil fi'lu lidzati ta'ala bi qudratihi. Tapi yang benar apa? Allah yang memunculkannya demikian karena Allah bersifat kudrat. Bukan kudratnya yang munculin, bukan, tapi Allah yang munculin, gitu mestinya. Ya. Nyambung nih. Terus ada penjelasan. Kehendak dan perintah itu beda. Ada kehendak, ada perintah. Banyak dari kawan-kawan kita memahami dua hal ini sama. Kalau Allah menghendaki, Allah menginginkan, berarti Allah memerintahkan. Beda nih. Kita mau pisahkan, ahli sunnah punya paham kehendak dan perintah itu dua perkara yang berbeda. Gambarannya gimana? Kayak gini. Allah itu pingin sedunia iman semua. Betul nggak itu? Betul nggak itu? Betul nggak? Allah itu pinginnya sedunia iman semua. Betul nggak? Betul nggak? Nggak betul. Yang betul Allah itu memerintahkan kita iman.
Adapun munculnya ada yang kafir itu kehendak. Beda nih. Allah itu pinginnya kita baik semua. Oh, itu bukan keinginan Allah, itu perintahnya Allah. Kenapa? Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, kata Allah di Quran apa? Andai aku menghendaki sedunia bisa aku bikin iman semua, kata Allah. Gitu. Quran tuh ngomong begitu. Tapi kok nggak begitu? Karena Allah menghendaki yang tidak demikian. Ada rahasia yang Allah mau simpan nih. Allah munculkan orang yang maksiat, Allah munculkan orang yang taat. Kenapa saya dibikin maksiat kan akan neraka? Belum tentu. Orang dibikin maksiat itu bisa akan diampuni oleh Allah. Allah itu sifatnya Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Kira-kira ada nggak malaikat diampuni Allah? Ada nggak? Ya nggak ada. Wah, malaikat nggak pernah punya salah. Gimana mau diampuni? Maka sifat Maha Pengampun Allah ini kemana? Maka Allah bikin orang maksiat. Itu dengan maksiat dia taubat, diampuni sama Allah. Maka muncullah sifat Maha Pengampun. Gitu. Jadi orang pada maksiat, orang pada berbuat jahat, itu Allah munculkan untuk memperkenalkan sifat Maha Pemaafnya Allah pada kita. Jangan nyesel, kenapa saya dibikin maksiat sama Allah? Justru nanti di surganya Allah ada satu pintu, namanya pintu taibin, orang-orang yang bertaubat. Orang yang pernah maksiat, pernah ingkar, pernah zina, riba, dia taubat, bisa masuk surga lewat pintunya orang-orang yang taubat. Lah kalau nggak ada yang maksiat, nggak ada yang zina, nggak ada yang riba, ada nggak pintu itu? Nggak ada. Jadi ada rahasia yang Allah letakkan. Kenapa kok saya dibikin begini sama Allah? Kenapa? Jangan disesali, tapi takut tahu, oh ada hikmah yang Allah mau simpan di belakang semua ini. Gitu mestinya. Jangan kalau dibikin maksiat jadinya menyesal, jadinya apa? Gelo, kenapa saya dibikin maksiat sama Allah? Gelonya itu kata Nabi apa? Sebaik-baiknya orang yang maksiat. Ada orang maksiat baik kata Allah, kata Nabi. Sebaik-baiknya orang yang maksiat yang bertobat. Jadi tugasnya orang yang maksiat apa? Tobat. Maksiat lagi? Tobat. Maksiat lagi? Udah nggak ada jalan lain. Sampai kamu nanti bosan maksiat. Jangan bosan tobat. Ada orang gua mau tobat mulu, bosan dulu lah, maksiat aja lah. Akhirnya baru saya mau. Lah kalau sempet tobat atau mati belum tobat gimana? Jadi pisahkan nih, ada perintah, ada kehendak. Ini dua perkara yang berbeda. Bagi orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa perintah dan tobat ini satu paket. Perintah dan irodah satu paket. Kalau Allah merintah pasti Allah menghendaki. Kalau Allah melarang pasti Allah tidak menghendaki. Oh, belum tentu. Maka ahli sunnah mengenal apa? Ada yang namanya ridho. Allah punya satu hal yang namanya ridho. Kita berharap ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang yang diridhoi. Apa diridhoi itu? Dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sesuai perintahnya. Contohnya siapa? Allah menghendaki dan memerintahkan seperti imannya orang-orang yang telah Allah ketahui dia iman, seperti para sahabat Nabi, diantaranya Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Nabi itu sejak awalnya
dikehendaki baik dan diperintah baik. Ketika muncul, jadilah dia orang yang taat, dan ini alamatnya orang yang diridhoi oleh Allah. Maka kalau kamu nyebut sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang diridhoi sama Allah. Kenapa? Karena sejak awalnya dia diciptakan jadi orang baik dan diperintah jadi orang baik. Ada lagi yang kedua, apa? Allah tidak menghendaki dan tidak memerintahkannya, kayak kafirnya para sahabat Nabi. Sahabat Nabi kafir itu nggak dikehendaki Allah dan nggak pernah diperintah untuk jadi orang kafir. Ada yang ketiga lagi, apa? Allah menghendaki tapi Allah tidak memerintahkan. Seperti Fir'aun, Haman, Korun, Abu Jahal dikehendaki jadi orang kafir, tapi Allah nggak pernah merintahin jadi orang kafir. Maka yang demikian namanya tidak diridhoi. Itu. Jadi ada nih kehendak sama perintah yang sepaket, ada kehendak sama perintah yang tidak sepaket. Jangan pokoknya kalau Allah merintah pasti menghendaki. Kalau begitu nanti Allah hanya bikin yang baik-baik saja, yang jelek bukan Allah yang bikin. Orang zina bukan Allah yang bikin, orang riba bukan Allah yang bikin, minum arak. Nah terus yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Setan. Itu mah gara-gara setan, semuanya digoda sama setan jadi berbuat jelek, bukan Allah yang bikin. Oh, jadi sumbernya setan. Setan sumber kejelekan. Pertanyaannya, yang bikin setan jelek siapa? Jadi sendiri jelek? Gimana sih? Di Allah yang menentukan jadi jelek, gitu loh. Lah apa kok fungsinya? Ada rahasia yang Allah simpan di dalamnya. Maka kita bersyukur, beruntung dibikin Allah jadi orang wujud, beriman sama Allah, sesuai perintahnya Allah, bisa taat sama. Itu keberuntungan yang luar biasa untuk kita, gitu. Kita nggak dijadikan orang yang ingkar, lupa Allah, lalai Allah, kafir sama Allah. Wah, itu hal yang merugikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada pula yang keempat, Allah memerintahkan tapi tidak menghendaki. Seperti apa? Allah perintahkan iman untuk Fir'aun, Allah perintah iman untuk Abu Jahal, Allah perintah iman untuk Korun, tapi Allah tidak menghendaki mereka jadi orang yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Loh, kalau begitu Allah semena-mena dong bikinnya. Apa kata Allah? La yus'alu amma yaf'alun. Saya itu nggak ditanya kenapa bikin begini begitu, saya nggak ditanya. Kenapa? Oh, saya Tuhannya kok. Kok itu nanya saya kenapa? Sutradara, dalang ditanya nggak? Pak Dalang, kenapa kok bikin begini? Dalang mah nggak ditanya, bebas mau bikin apa itu, terserah dalang dong. Oh, dia yang punya aturan, dia yang ngatur, kok ditanya. Sutradara bikin apa saja terserah dia. Makanya kamu kalau nonton sinetron nih, ada penjahat yang nggak mati-mati, gemesin. Kenapa dibikin sih? Bikin sial aja. Jangan protes sama sutradara. Itu kalau tahu sutradaranya marah dia, gua yang bikin, lu kok yang protes? Tinggal nonton aja lu, nggak usah pakai protes. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Kalianlah nanti yang akan saya tanya. Kenapa udah saya perintahin kamu kok nggak ikut? Kenapa udah saya kasih contoh baik kamu masih maksiat? Kenapa kamu? Allah yang nanya kita nanti. Kenapa? Kita diberi Allah usaha.
Kita diberi Allah pilihan. Ketika mau melangkah, milih ini apa ini. Kok milihnya yang maksiat? Allah nanya, kenapa milih itu kamu? Kamu nggak bisa ngomong, kan kau yang milihin ya Allah. Nggak bisa nanya, ente begitu nanti. Nggak akan ada orang yang nanya, protes sama Allah, ya Allah kenapa di dunia saya dibikin maksiat? Nggak ada. Semua yang maksiat di dunia akan ngakui, ya Allah saya maksiat salah atas pilihan saya ya Allah. Saya minta maaf, minta ampun ya Allah. Semua akan begitu nanti. Kenapa? Ketika kamu berbuat maksiat, Allah nggak pernah memaksa kamu. Ada orang ngangkat gelas, ciu diminum, dipaksa nggak sama Allah? Saya nggak mau. Ada? Malah tos. Berarti minum atas pilihannya. Loh, itu yang Allah akan tanya nanti sama kamu. Kenapa kamu kok begitu? Ada yang berbuat zina, berbuat dosa, haknya orang diambil, miliknya orang diambil. Allah yang nanya nanti, kenapa begitu? Bukan kamu yang malah, kenapa engkau bikin saya begini ya Allah? Nggak ada yang begitu. Orang yang ngomong begitu, pikirannya picik. Dan itu hanya ada di dunia, nggak akan muncul nanti di akhirat. Maka orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah hanya bikin yang baik-baik saja, itu pikirannya nggak mengenal hikmahnya Allah. Bahwa Allah dengan ilmunya mengetahui segala kejadian, apapun yang Allah jadikan ada di dalamnya rahasia yang Allah simpan, yang kita nggak ngerti apa itu keadaannya. Ya, jadi sifat iradah ini dengan perintah itu dua hal yang berbeda. Jangan kamu katakan kalau Allah itu pingin sedunia iman semua, enggak. Tapi Allah perintahkan sedunia beriman. Allah perintah orang jadi baik. Kok jadinya enggak baik? Allah tentukan karena ada yang Allah rahasiakan. Setiap yang Allah jadikan pasti mengandung nilai hikmah. Pasti ada rahasia di dalamnya itu semua. Maka inilah pahamnya ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ikut pahamnya orang-orang lain di luar ahlu sunnah wal jamaah. Terus yang berikutnya adalah sifat ilmu. Kita sambung yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tahsi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.